Halo semua, nama saya David. Saya adalah seorang WordPress developer. Sehari-hari bekerja sebagai senior web engineer di agensi digital untuk enterprise. Kemarin saya habis liburan ya ke Malaysia, dan ketika berangkat ya di bandara ternyata delay, dan karena bengong jadi kepikiran banyak hal. Dan salah satu yang saya pikirkan pada saat itu adalah, kok saya bisa ada di titik ini, itu ceritanya gimana, titik balik apa yang bikin saya jadi seperti ini. Saya nggak bisa bilang saya sukses, tapi kalau dibandingkan 10 tahun yang lalu itu perubahannya cukup besar menurut saya. Karena saat ini saya sudah berkeluarga, punya anak, punya mobil, punya rumah, bahkan jalan-jalan ke luar negeri sekeluarga, walaupun cuma ke Malaysia ya. Mau ke Jepang terlalu mahal masihan. Tapi sangat berbeda sekali ketika saya di umur 30 tahun. Saya masih ingat ya, kalau nggak salah 29 atau 30 tahun. Saat itu saya masih tinggal di rumah orang tua saya. Bayangin, masih tinggal di rumah orang tua saya. Di umur segitu, pasti orang tua saya juga bingung anaknya gimana, nggak punya pacar, nggak ada pandangan ke masa depan yang gimana, nggak punya kerjaan tetap. Saya sehari-hari, kalau saya masih ingat tuh, mungkin dapat penghasilan dari AdSense. Memang ya semacam passive income lah ya, tapi cuma 1 juta 2 juta sebulan, dan tentu saja itu tidak cukup buat sehari-hari kalau mau hidup mandiri ya. Saya masih ingat uang saya kalau nggak salah tuh masih tinggal 8 juta saja, 8 juta rupiah pada saat itu, dan itu semua tabungan saya. Jadi benar-benar berbeda sekali. Nah, titik baliknya kapan sih? Kalau saya nggak salah inget ya, pada saat itu saya tiba-tiba punya kepikiran untuk saya harus berubah. Bukan berubah sudut pandang atau apapun, harus berubah lingkungan saya. Dan keputusan yang saya ambil saat itu adalah untuk pindah, untuk kontrak rumah dan pindah. Padahal saya saat itu nggak punya duit, nggak punya apapun lah ya. Saya tanya-tanya, dan kebetulan ada teman saya yang ngontrakin rumahnya, dan rumahnya itu dikontrakkan, harganya 6 juta per tahun. Jadi murah banget dan masih masuk. Tapi tentu saja karena saya duitnya tinggal 8 juta, tetap aja mahal ya buat saya. Jadi saya nego ke teman saya, gimana kalau saya bayar kontrakannya per 6 bulan, dan boleh. Dan disitulah ya 3 juta saya pakai untuk kontrak rumah, dan saya pindah dari rumah orang tua saya untuk kontrak, walaupun di kota yang sama ya. Dan tentu saja awalnya orang tua saya bilang, gimana ya kok pindah rumah, nanti dipikirnya tetangga atau keluarga yang lain apa nggak akur atau gimana gitu. Tapi saya ngotot tetap pingin pindah rumah, dan bapak saya ya sangat setuju dengan itu. Dan akhirnya saya pindah rumah. Uangnya mungkin 1 juta atau 2 juta saya beliin AC bekas, kalau nggak salah. Saya pasang AC, saya tambahin internet di situ, dan yang saya butuhkan cuma itu aja sih, listrik, AC, sama internet. Dan disitulah saya sudah ya seperti orang semedi ya. Jadi nggak kemana-mana, nggak dolan, cuman di rumah aja. Ada beberapa temen yang kadang nongkrong di rumah, tapi cuman di beberapa minggu awal mungkin ya. Setelah itu karena saya beneran nggak ada hal baru ya untuk diobrolin, mungkin jadi lama-lama juga, dan tempatnya juga agak jauh juga dari tempat teman-teman yang lain. Dan akhirnya ya saya bisa mulai punya perspektif yang berbeda dengan kehidupan saya yang ada saat itu. Jadi saya jadi lebih objektif melihat semuanya. Saat itu senjata saya untuk kerja online itu kalau nggak salah ya Pentium 3. Jadi komputernya lama sekali, untuk 12 tahun yang lalu. Itu komputer bekas yang saya beli. Terus saya juga pakai netbook. Netbook itu semacam laptop tapi sangat-sangat lemot.
mereknya Asus 10 inci aja, kecil, dan itu yang saya pakai. Jadi senjata saya saat itu adalah Windows XP, Notepad++, dan browser yang saya pakai saat itu Firefox. Saya masih ingat sekali itu yang saya kerjakan untuk ngoding, bikin apapun, belajar ngoding, belajar CSS, belajar JavaScript, PHP, dan lain sebagainya. Disitulah saya pakai semuanya bajakan. Belajar Photoshop juga, Photoshop 3, semuanya itu bajakan semua. Windowsnya bajakan, Photoshopnya bajakan, tutorial yang saya download semuanya dari torrent. Dan setelah saya lihat itu semua, saya mulai belajar, saya mulai dapat duit dari situ. Kok saya hidupnya gini banget sih gitu. Dan keputusan yang saya ambil saat itu adalah, satu, saya nggak mau lagi pakai bajakan. Menurut saya ini tidak sustainable. Kalau saya nggak bisa membiayai bisnis saya sendiri dengan sesuatu yang legal, itu berarti diri saya itu nggak layak untuk dijalanin. Jadi itu adalah prinsip yang saya ambil saat itu. Ketika saya mulai mendapatkan hasil di situ, dan ketika saya mulai dapat pecah telur, walaupun itu ya dapat hasil ya 5 juta, 10 juta kadang setiap bulan, tapi pada suatu bulan, mungkin 6 bulan setelahnya, saya mulai dapat job yang di atas itu, yang 20 juta ke atas. Ketika dapat job itu, saya dapat bayaran langsung. Yang saya lakukan pertama kali, saya beli laptop baru, harus Windows-nya Windows asli, Photoshop-nya saya beli asli, semuanya yang lama sudah saya singkirin, saya tutup semua, saya menggunakan tools-tools semua yang legit semua. Dan ketika saya mulai sadar biaya apa saja yang harus saya keluarkan untuk menopang bisnis saya ini, saya jadi punya perspektif bahwa harusnya tuh dapatnya tuh segini, kalau nggak segini tuh nggak nutup. Dan disitulah otak saya mulai bekerja, dan akhirnya jadi tambah lama tambah baik, dan jadi lebih clear lagi untuk melihat masa depan saya. Ya itu aja sih, saya sebenarnya nggak ingin cerita, nggak ada intinya mungkin ya. Tapi titik balik buat saya itu, mungkin buat teman-teman yang mungkin umur 25 tahun ke atas, 30 tahun ke atas, dan belum menemukan semacam jalan keluar atau masa depan yang cerah, atau merasa stuck di tempat tertentu yang kita nggak bisa maju gitu. Kalau dari saya, yang berhasil itu adalah mengubah sesuatu dari yang kita lakukan setiap hari. Misalnya dulu saya bertahun-tahun hidup dengan orang tua saya, sehari-hari ya seperti itulah ya, yang dilakukan setiap hari itu tidak ada yang berubah. Jadi ketika saya merubah hidup saya, kegiatan saya sehari-hari, tiba-tiba semuanya jadi shifting, dan ada perspektif baru, ada pandangan baru tentang kehidupan ini, dan jadi lebih objektif. Dan itu yang akhirnya mengubah segalanya. Jadi ya, kalau ada yang merasa stuck, mungkin coba deh untuk merubah apapun itu di hidup kita, sehingga semuanya jadi berubah juga. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.